Dari Indonesia itu semangatnya. Kata itu juga yang jadi inspirasi kami untuk terus semangat bergerak maju lewat kemudahan teknologi. Semangat untuk menjaga jutaan kepercayaan. Kami siap bergerak bersama, majukan ekonomi. Dengan dukungan kumpulan semangat tim Shipper, sekaligus mengantarkan semangat-semangat baru ke pelosok negeri. Karena Shipper akan selalu ikut ciptakan semangat untuk maju bersama Indonesia. Bakar, bakarlah. Hanguskan harapan dan pujian pelanggan. Jatuh, jatuhkan tetes air matamu sederas-derasnya. Menangislah. Yang hidupnya justru miris karena pesanan gak habis-habis, menangis lagilah. Yang kepalanya ingin pecah saat dagangannya pecah, paniklah. Marahlah. Buat yang sedang jatuh, bangun. Kami tahu bisnis tak selamanya manis. Makanya kami temenin kamu berjuang dalam perjuanganmu. Urusan gudang dan logistikmu, pakai Shipper. Teman kamu berjuang. Abi, Umi, Abi tahu hari ini kita dapat orderan berapa? I don't know, Umi. 99 orders, Abi. 99 orders, Umi. Umi. Abi. Kirim ekspres ke Sabang pakai apa, Umi? Kirim reguler ke Loksmawe pakai apa, Abi? Pakai apa, Umi? Pakai Pakai apa, apa, Umi? Abi? Jangan menyerah, kami temenin kamu berjuang. Pakai Shipper, kirim barang kemana aja, ada berbagai pilihan kurir. Biar kamu fokus urusin bisnismu, kita bantuin urusan logistikmu. Shipper, teman kamu berjuang. Cukup. Aku nggak kuat lagi, Umi. Abi, Abi, tidak. Jangan menyerah, kami temenin kamu berjuang. Pakai Shipper, kurir jemput langsung ke rumah. Biar kamu fokus urusin bisnismu, kita bantuin urusan logistikmu. Shipper, teman kamu berjuang. Alhamdulillah, kita sudah jadi orang ya, Bi. Anakku, Anakku, anak Anak kita. Anakku, anakku. anakku. Sudah, lebih baik aku miskin lagi ketimbang kehilangan anakku. Jangan miskin lagi. Kami akan selalu temenin perjuanganmu. Makanya, Shipper sediain Smart Warehouse buat bantu kamu urusin semua daganganmu. Shipper, teman kamu berjuang. Jualan online di banyak marketplace, makin gampang atur stok, produk, orderan sampai pengiriman. Sekarang semua bisa diatur. Proses orderan sampai pengiriman satset anti ribet di banyak marketplace, sekarang semua bisa diatur. Kamu jualan online di banyak marketplace, tapi ribet update produk yang jumlahnya ribuan, sekarang semua bisa diatur. Pusing atur stok jualan online kamu di banyak marketplace, sekarang semua bisa diatur. Kamu punya banyak toko online di berbagai marketplace dan kewalahan ngaturnya. Repot harus ngatur stok, produk, dan orderan sampai banyak pesanan yang terpaksa di-cancel. Kenalin, Atur by Shipper. Teman kamu berjuang, ngatur banyak toko online. Dengan Atur, kamu bisa ngatur semua toko online-mu di berbagai marketplace cuma lewat satu platform aja. Mulai dari ngatur stok barang, ngatur informasi produk, ngatur semua orderan yang masuk, sampai ngatur pengiriman. Semua bisa kamu lakukan dengan mudah oleh Atur. Di Atur, kamu juga dapat melihat analisa penjualan,
Oke, sudah. Halo semuanya, selamat sore. Oke, selamat datang di Shipper Saver Series. Ini kayak masih dikit banget ya orang-orangnya. Perkenalkan, nama aku Rara dari Event and Community Shipper. Selamat datang di Shipper Saver Series karena hari ini kita akan belajar bareng nih. Tapi karena masih sedikit partisipansnya, aku mau dong teman-teman semua yang sekarang udah hadir untuk ngajak teman-temannya yang lain untuk belajar bersama pada sore hari ini. Walaupun besok tuh tanggal merah, tapi tetap kita nggak boleh kendor ya semangatnya untuk belajar. Nah, tadi ada pertanyaan, Kak, dapat rekamannya nggak? Iya, teman-teman di sini semua bisa dapat rekamannya dan materinya nanti dikirimkan sesuai teman-teman mengisi feedback yang linknya nanti diberikan saat sesi tanya jawab. Nah, ini acaranya kita mulai jam 3 pas ya, sambil menunggu teman-teman yang lain. Jadi bagi teman-teman di sini semuanya bisa mengajak teman-teman yang lain, kirim link yang akan dikirimkan di kolom chat di bawah ini, ajak teman-temannya karena webinarnya gratis dan materi hari ini tuh baru banget. Jadi sayang kalau misalkan teman-teman di sini semua nggak pada hadir. Oke, aku tunggu sampai jam 3 siang nanti. Mbak Zahra, halo. Ya, halo, Mas. Aku mau cek suara dong. Aku ada noise deh di belakang suaraku. Enggak sih, Mas. Bersih suara. Aman ya? Oke, thank you. Yang terbaik dari Indonesia itu semangatnya. Kata itu juga yang jadi inspirasi kami untuk terus semangat bergerak maju lewat kemudahan teknologi. Semangat untuk menjaga jutaan kepercayaan. Kami siap bergerak bersama, majukan ekonomi. Dengan dukungan kumpulan semangat tim Shipper, sekaligus mengantarkan semangat-semangat baru ke pelosok negeri. Karena Shipper akan selalu ikut ciptakan semangat untuk maju bersama Indonesia. Bakar, bakarlah. Hanguskan harapan dan pujian pelanggan. Jatuh, jatuhkan tetes air matamu sederas-derasnya. Menangislah. Yang hidupnya justru miris karena pesanan gak habis-habis, menangis lagi-lah. Yang kepalanya ingin pecah saat dagangannya pecah, paniklah. Marahlah. Buat yang sedang jatuh, bangun. Kami tahu bisnis tak selamanya manis. Makanya kami temenin kamu berjuang dalam perjuanganmu. Urusan gudang dan logistikmu, pakai Shipper. Teman kamu berjuang. Abi, Umi, Abi tahu hari ini kita dapat orderan berapa? I don't know, Umi. 99 orders, Abi. 99 orders, Umi. Umi. Abi. Kirim ekspres ke Sabang pakai apa, Umi? Kirim reguler ke Loksmawe pakai apa, Abi? Pakai apa, Umi? Pakai Pakai apa, apa, Umi? Abi? Jangan menyerah, kami temenin kamu berjuang. Pakai Shipper, kirim barang kemana aja, ada berbagai pilihan kurir. Biar kamu fokus urusin bisnismu, kita bantuin urusan logistikmu. Shipper, teman kamu berjuang. Cukup. Aku nggak kuat lagi, Umi. Abi,
Jangan menyerah, kami temenin kamu berjuang. Pakai Shipper, kurir jemput langsung ke rumah. Biar kamu fokus urusin bisnismu, kita bantuin urusan logistikmu. Shipper, teman kamu berjuang. Alhamdulillah, kita sudah jadi orang ya, Bi. Anakku, Anakku, anak kita. Anakku, anakku. anakku. Sudah, lebih baik aku miskin lagi ketimbang kehilangan anakku. Jangan miskin lagi. Kami akan selalu temenin perjuanganmu. Makanya, Shipper sediain Smart Warehouse buat bantu kamu urusin semua daganganmu. Shipper, teman kamu berjuang. Jualan online di banyak marketplace, makin gampang atur stok, produk, orderan sampai pengiriman. Sekarang semua bisa diatur. Proses orderan sampai pengiriman satset anti ribet di banyak marketplace, sekarang semua bisa diatur. Kamu jualan online di banyak marketplace, tapi ribet update produk yang jumlahnya ribuan, sekarang semua bisa diatur. Pusing atur stok jualan online kamu di banyak marketplace, sekarang semua bisa diatur. Kamu punya banyak toko online di berbagai marketplace dan kewalahan ngaturnya. Repot harus ngatur stok, produk, dan orderan sampai banyak pesanan yang terpaksa di-cancel. Kenalin, Atur by Shipper. Teman kamu berjuang, ngatur banyak toko online. Dengan Atur, kamu bisa ngatur semua toko onlinemu di berbagai marketplace cuma lewat satu platform aja. Mulai dari ngatur stok barang, ngatur informasi produk, ngatur semua orderan yang masuk, sampai ngatur pengiriman. Semua bisa kamu lakukan dengan mudah oleh Atur. Di Atur, kamu juga dapat melihat analisa penjualan, keuangan, dan performa semua toko online kamu. Kamu nggak perlu pusing lagi, karena kamu bisa atur semua toko online kamu kapan saja, di mana saja. Proses integrasinya gampang, nggak bakal ganggu jualan onlinemu. Integrasi kilat bisnis makin melesat, dan ada promo bebas biaya. Ayo, gabung di waitlist sekarang. Atur by Shipper. Hai guys, namaku Ratu. Aku mau spill rahasia suksesku ini. Awalnya coba-coba. Kok gini? Nah, sekarang udah bener. Awalnya sih coba-coba, tapi makin lama tokoku makin rame nih. Tapi dibalik suksesnya bisnis onlineku, banyak banget yang harus diatur. Ngatur beberapa toko online itu nggak semudah itu guys. Apalagi katalog barangku itu, ampun deh, banyaknya. Aku sempet down guys. Mau nyerah rasanya, boro-boro mau mikirin liburan. Andai aja ada teman yang bisa berjuang bersama supaya bisnis berkembang. Yang bisa ngaturin stok barang, ngatur katalog yang jumlahnya ribuan, ngatur pengiriman. Sampai akhirnya aku menemukan Atur by Shipper. Dengan Atur, kamu bisa mengelola semua toko online kamu cuma dari satu platform aja. Mulai dari kelola stok barang, update deskripsi barang, urusin order, pengiriman, semua bisa diatur dengan mudah oleh Atur. Waktu ada barang kamu yang habis, kamu nggak perlu repot buat update satu-satu semua toko kamu. Semua akan terupdate secara otomatis. Dengan Atur, kamu juga bisa menerima, menolak pesanan, urusin retur, atur pengiriman, dan atur informasi produk untuk semua toko online kamu, sehingga semua pesanan bisa diselesaikan lebih cepat. Lewat Atur, kamu juga dapat melihat data analisa penjualan, keuangan, dan performa semua toko online kamu. Selain integrasi yang gampang, saat integrasi, toko kamu bisa buka terus loh. Dan yang paling kerennya, ada promo bebas biaya. Tunggu apa lagi? Ayo jadi orang pertama yang cobain Atur secara gratis. Gabung di waitlist sekarang. Atur by Shipper. Oke, tes 1, 2, 3. Halo semuanya, selamat sore, selamat datang di Shipper Seller Series. Pada hari ini, izinkan aku memperkenalkan diri, nama aku Rara dari Event and Community Shipper. Senang banget nih bisa ngelihat 54 orang yang antusias mau belajar pada siang hari ini. Nah, teman-teman di sini udah tahu belum sih kita hari ini mau belajar tentang apa? Nah, benar banget. Hari ini kita akan mencari tahu tentang automated scheduling post social media agar bisnis makin cuan.
Kalian tahu nggak sih sebenarnya arti automated scheduling post itu tuh apa dan betapa pentingnya untuk usaha kita? Nah, di Zoom ini udah ada Mas Alfit dan Mas Riko nih yang akan jadi pembicara kita pada siang hari ini. Mungkin Mbak Mas Alfit sama Mas Riko boleh on cam, kita say hi dulu nih ke teman-teman semua di sini. Halo. Oke, halo Mas Alfit. Mas Rikonya? Halo, halo Yes. semuanya. Halo Mas Alfit, Mas Riko, semuanya sehat? Kabar baik kan, Sehat. Mas? Baik. Baik, Alhamdulillah. Sehat, halo. Mungkin aku mau nanya-nanya sedikit dulu nih dari Mas Riko kali ya. Hari ini tuh kita mau ngebahas apa sih, Mas? Oke. Jadi hari ini mungkin nanti kita ngebahas secara melihat gitu ya. Jadi dari automated scheduling post ini kita bisa pakai tools apa gitu, terutama Instagram dan Facebook gitu. Terus apa sih fungsinya dan bedanya apa sih kalau kita pakai dan nggak pakai gitu kali ya, itu yang lebih signifikan mungkin kalau kita as a business owners gitu, untuk pakai sama nggak pakai apakah lebih mudah atau lebih seperti apa, nanti kita bakal ngobrol seputar itu sih. Oke, sounds interested banget ya. Kalau dari Mas Alfit sendiri nih, mungkin ada sedikit trouble kah? Oke, enggak, aku Oke. sih internet jelek. Aku di sini dari shipper, dari marketing shipper ya. Nanti akan ngejelasin sedikit tentang sebenarnya mau kenalan kali ya untuk teman-teman nanti yang sudah belajar mengenai automated scheduling post ya sama Mas Riko dari tempat belajar, itu akan ngelotok tuh tentang teknis gitu ya, caranya otomasi dalam ngepost konten di sosial media. Nah, aku akan memperkenalkan sedikit tentang shipper supaya teman-teman tahu dan kira-kira bisa kebayang nih shipper itu bisa membantu apa sih untuk kelancaran bisnis teman-teman gitu dalam hal operasional dan logistiknya gitu. Oke, terima kasih penjelasannya Mas Alfit. Ini udah 67 nih, makin kesini makin banyak nih yang join, berarti makin tinggi antusias untuk belajar pada siang hari ini. Nah, daripada lama-lama mungkin akan aku mulai, tapi sebelumnya aku mau ngingetin ke teman-teman, bagi yang ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan, karena pepatah bilang kan, kalau misalkan malu bertanya, sesat di jalan. Nah, daripada tersesat, teman-teman shipper ini bisa langsung tanya di kolom Q&A. Dan bagi teman-teman yang mau materi dan recording dari webinar hari ini, bisa banget. Jadi kalian stay tune sampai sesi tanya-jawab, karena nanti di akhir acara kita akan mengirimkan link feedback yang bisa teman-teman isi, dan pastikan email yang tertulis namanya benar ya, karena materi, recording, dan e-certificate akan dikirimkan ke email yang sudah teman-teman isi. Nah, daripada lama-lama, mungkin bisa kita mulai langsung dari Mas Alfit dulu ya. Oke, aku mulai ya. Terima kasih. Ada Mas Alfit, dipersilahkan. Ya, thank you. Halo teman-teman semua, ramai banget. Padahal besok libur jam segini, hawanya udah hawa-hawa pengen tutup laptop gitu. Tapi teman-teman masih hadir gitu untuk belajar, itu perlu diapresiasi banget, tepuk tangan. Sebelum aku mulai, aku pengen tanya dulu dong di sini, kira-kira siapa yang sudah menjalankan bisnis, boleh di komen, dan bisnisnya apa? Aku pengen tahu, pengen kenalan juga sama seller yang lain. Boleh di komen, siapa aja yang udah punya bisnis, dan bisnisnya apa kira-kira? Fashion kah? Otomotif kah? Atau apa? Ekspor Kokofit. Kokofit itu yang kelapa ya? Kalau nggak salah ya. Siapa nih? Five Creation. Keren. Sudah ekspor juga. Ada yang pakaian. Udah ada juga yang otomotif nih. Bengkel AC mobil dan bus ya. Gitu. Lalu ada juga yang skincare dan treatment. Bisnis jamu keren banget. Goloko. Ada distribusi beras organik. Mantap. Gitu. Kalau di sini ada juga nggak yang baru mau mulai bisnis? Mungkin aku pengen tahu juga sih. Ada berapa banyak gitu. Yang memang ternyata masih baru mau mulai. Ada? Keren-keren nih bisnisnya, tadi ada retail baju, nih ada yang baru mau memulai bisnis. Oke, ada beberapa yang baru mau memulai bisnis. Aku doakan semoga ini jadi salah satu langkah ini ya, stepping stone untuk teman-teman bisa mengembangkan bisnisnya nanti gitu. Karena nanti dapat bekal ilmu
mengenai marketing sosial media oleh Mas Riko, dan aku akan menjelaskan sedikit tentang operasional dan logistiknya. Oke, aku akan izin untuk stop video karena internetnya supaya bagus. Aku akan mulai untuk materi memperkenalkan shipper, apa itu shipper, dan bagaimana shipper bisa membantu teman-teman dalam menjalankan bisnis. Tadi untuk teman-teman yang sudah jalanin bisnisnya, dan untuk teman-teman yang baru mau mulai bisnis, semoga tercerahkan, tahu sebenarnya pola pattern-nya akan seperti apa yang baik gitu. Aku langsung share screen, bentar ya. Oke, sebelumnya aku kenalin diri dulu kali. Aku tadi lupa kenalin. Aku Alfit dari marketing. Aku di Shipper itu megang campaign dan media investment. Jadi kalau teman-teman mungkin beberapa ada yang tahu Shipper, ada yang enggak. Aku yakin ada juga yang belum tahu gitu. Tapi kalau ada yang tahu mungkin tahu juga program campaign Shipper kayak Pahlawan Cuan yang lagi jalan, atau program ngegas gitu ya untuk dapat bantuan promosi. Itu nanti bisa dicek di Instagram Shipper. Itu teman-teman bisa cek kalau kita juga ngasih bantuan ke teman-teman seller. Nah, itu programnya biasanya aku yang akan bikin secara program. Nah, selain itu juga aku nge-handle media investment di digital seperti jalanin Facebook Ads gitu ya, YouTube Ads, Google Ads, segala macam itu dari tim aku gitu. Jadi sebenarnya dengan tema yang Mas Riko bawakan nanti, aku sedikit banyak juga familiar untuk temanya gitu. Nah, kalau ngomongin shipper gitu ya, kira-kira shipper itu apa sih gitu. Jadi kalau shipper itu kita tuh menempatkan diri kita tuh sebagai teman berjuang gitu ya, bagi para seller atau UMKM untuk menaikkan kelas bisnisnya nih. Kalau teman-teman lihat di sini, awalnya nih ada orang yang baru buka bisnis, ini masih di level ruko kali ya. Sorry. Kayak di level ruko atau di level kios gitu ya, gitu, keceh butik, kios keceh gitu tentang fashion. Nah, tapi makin hari, makin tahun sering berjalannya waktu, dengan adanya shipper yang membantu gitu ya, shipper akhirnya menjadi teman bagi mereka untuk memperbesar bisnisnya. Sampai kalau dilihat di sini dari yang cuman ruko, kios, jadi punya butik beneran. Sampai akhirnya punya satu kayak mungkin mall sendiri gitu kali ya, atau toko sendiri yang memang sampai 2 lantai. Pokoknya bagus lah gitu. Dan memang visi misi shipper di sini adalah untuk menjadi teman berjuang semua skala bisnis. Jadi teman-teman tadi ada yang baru mau mulai, ada yang sudah mulai tapi mungkin masih kecil, ada juga yang sudah mulai tapi levelnya gede. Itu kita dukung. Dukungnya dengan apa? Dengan produk-produk yang kita hadirkan untuk mempermudah proses jual beli yang dilakukan oleh teman-teman. Jadi produk-produk itu apa aja yang kita tawarin? Yang pertama itu adalah kita memberikan shipping agregator ya, menjadi shipping agregator. Ini kalau aku kasih gambaran sedikit mudahnya itu, kalau teman-teman tahu Traveloka ya, harusnya Traveloka itu kan kalau teman-teman pengen pergi naik pesawat dari Jakarta ke Jogja, itu kan nyari di Traveloka tuh. Teman-teman nggak perlu pergi ke Garuda, ke Citylink, ke AirAsia, ke Lion Air satu-satu nggak kan. Tapi cukup dengan pergi ke Traveloka, teman-teman bisa langsung dapetin hasil pencarian dari tujuan yang ingin teman-teman beli. Nah, kalau di shipper juga sama. Kita akan teman-teman tinggal mau ngirim paket dari Jakarta Jogja, itu nanti langsung keluar tuh hasilnya. Banyak banget hasil yang bisa menjawab kebutuhan teman-teman. Dari mulai pilihan ekspedisinya, waktu kirimnya, harganya, itu nanti akan ada di sana. Gitu. Lalu untuk solusi yang kedua yang shipper berikan kepada teman-teman seller gitu adalah sebenarnya smart warehouse. Kalau mungkin beberapa teman-teman belum tahu warehouse ini apa, warehouse di sini merupakan gudang gitu ya. Kalau zaman dulu ngomongin gudang itu, sewa gudang itu hanya secara fisiknya aja, menggunakan lokasinya, tempatnya untuk menyimpan barang. Tapi kalau di era digital, penjualan online, sewa gudang itu beyond dari fisikalnya aja nih. Tapi teman-teman saat nyewa gudang juga termasuk menyewa atau menyewa gitu ya untuk pengelolaan operasionalnya. Jadi kalau ada paket masuk, ada kirim orderan masuk, kita yang urus,
kita yang packing, sampai kita yang kirim itu juga kita semua. Jadi bukan perihal naruh stok barang aja, tapi sampai ke operasional bisnisnya juga kita yang handle di warehouse ini. Lalu yang ketiga adalah atur atau OCMS ya, Omnichannel Management System. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang berjualan di marketplace, jualan online, di misalnya Tokopedia, Shopee, atau Lazada, dan punya tokonya tuh di ketiga platform tersebut, for example. Nah, teman-teman ini bisa menggunakan Atur sebagai OCMS platformnya. Jadi teman-teman nggak perlu repot-repot ngurusin masing-masing toko di ketiga e-commerce dengan buka satu-satu tokonya, tapi cukup buka Atur aja. Semua orderan bisa terlihat di dalam satu dashboard Atur, di proses juga bisa dari sana, di evaluasi, reportnya, segala macam itu bisa terlihat dari satu platform Atur. Ini merupakan produk baru kita yang akan segera launching, hopefully di bulan depan, gitu. Nah, kalau aku go one by one tentang masing-masing produk. Tadi aku udah cerita tentang shipping aggregator. Yang pertama itu, kalau ngomongin shipping aggregator itu kelebihannya dari shipper apa? Kita itu terintegrasi lebih dari 20 mitra kurir atau ekspedisi. Teman-teman bisa lihat di bawah, 3PL ini ekspedisi ya, ada Gosen, Line Parcel, Secepat, JNT, ada Tiki, JNE, semua ada kita yang ekspedisi-ekspedisi ternama lah ya, itu pasti sudah terkoneksi dengan shipper. Jadi teman-teman kalau mau ngirim pun bisa langsung dari shipper gitu. Jadi kalau bayangkan teman-teman itu satu hari orderan, ada yang nanyain ya ongkir berapa, itu kan akan pusing banget ya ngecekin satu-satu. Tapi kalau dari shipper tuh bisa kelihatan semua tuh optionnya. Kan teman-teman tinggal screenshot, kasih ke calon pelanggan. Oh, kirim ke Jogja dari Jakarta tuh pilihannya tuh ada Line Parcel 7.000, JNE 8.000 misalnya, ada Tiki 9.000, itu nanti bisa ada optionnya di sana gitu. Kelebihannya juga kita semua jenis barang gitu ya, baik yang paket kecil dokumen doang atau paket besar yang bulk gitu ya, teman-teman juga bisa kirim melalui shipper. Atau memang paket reguler yang memang dagangan teman-teman dalam keseharian juga bisa dikirim melalui shipper. Lalu semua opsi pengiriman tadi kalau ngomongin mau di hari yang sama atau ya udah yang penting murah tapi waktunya lama juga ada gitu kan, berdasarkan appointment atau perjanjian gitu ya, misalnya saya mau ngirimnya hari tanggal segini itu juga bisa gitu kan. Pengiriman reguler juga bisa, reguler tuh yang setiap hari ngirim itu juga bisa gitu. Metode pembayarannya juga banyak, ada yang COD bayar di tempat berdasarkan invoice. Jadi kalau berdasarkan invoice ini sistemnya bulanan teman-teman, jadi hanya bayar satu kali di, for example di akhir bulan ya, akan ada rekapannya pemakaian teman-teman dalam satu bulan itu berapa, atau tinggal dibayarkan dari jumlah tersebut gitu. Lalu ada service untuk return dan return management. Jadi kalau ada dari customer teman-teman yang minta di return, itu juga ada service-nya dari kita. Nah, kelebihan lain yang kita punya dari agregator shipping shipper itu merupakan kita punya service dijemput di rumah gratis gitu. Jadi bayangkan teman-teman misalnya jualan satu hari 100 paket gitu ya. Ada 20 klien parcel, 20 ke JNE, 20 ke JNT gitu ya. Dan seterusnya, itu kan bayangkan teman-teman harus satu-satu ngirimin ke JNT 20 bawa pakai motor. 20 paket lagi ke JNE, ngedrop satu-satu ya. Itu pasti akan sangat-sangat memakan waktu, tenaga, dan biaya bensin juga. Gitu. Nah, kalau di shipper yang datang ke rumah. Sekali jemput, langsung diangkut semua, kita yang akan mendistribusikan ke masing-masing ekspedisi. Gitu. Jadi teman-teman nggak perlu buang-buang waktu, tenaga, dan biaya untuk nganterin paketnya satu-satu. Gitu. Dan ini servis dijemput di rumah tidak ada minimum, satu aja akan kita jemput, 1000 juga akan kita jemput. Jadi benar-benar kita emang visi misinya ingin membantu para online seller gitu. Lalu ngomongin gudang gitu ya, smart warehouse, keuntungannya apa aja? Yang pertama itu keuntungannya kita itu mengelola seluruh proses pergudangan gitu ya. Jadi misalnya teman-teman punya supplier, teman-teman jualan daster misalnya, punya supplier di Cipadu. Saat barang masuk dari Cipadu ke gudang, itu akan kita yang terima bisa. Kita akan nge-quality control, kita liatin ada yang sobek nggak, kancingnya kurang satu nggak, ada yang luntur nggak, itu akan kita yang cek, dan akan ada reportnya. Jadi barang masuk yang kita terima berapa dari yang dikirim. Misalnya kalau 100% ya 100%, tapi kalau ada yang kita return
ada berapa tuh kita ada reportnya gitu. Lalu dari situ juga dari barang yang masuk tadi kita akan simpan dengan cara melakukan inventorisasi berdasarkan misalnya dasar ukuran S warna merah di satu tempat, dasar ukuran M warna merah di satu tempat, dasar ukuran L warna merah di satu tempat. Jadi kita akan membagi klasifikasinya ya produk tersebut, sehingga nantinya kalau ada orderan masuk, kita juga akan memproses dan itu lebih mempersingkat waktu. Jadi teman-teman bayangkan ada orderan masuk, otomatis kita terima, langsung kita bungkus, kita lakukan ordernya, kita bungkus, kita packing juga kita yang packingin, gitu, langsung kita kirim. Gitu. Jadi prosesnya smooth gitu ya, karena memang secara penyimpanan juga kita rapi. Bayangkan kalau teman-teman nyimpan sendiri di rumah, mungkin dasar warna merah ukuran S bisa ketuker merah sama M gitu, S sama M-nya gitu. Jadi memang keunggulan kita juga melakukan inventorisasi produk, penyimpanan produk gitu. Lalu kita juga punya laporan kegiatan real time. Jadi kita tuh akan membekali ya pemilik bisnis gitu dengan dashboard untuk melihat langsung gitu. Jadi kayak berapa banyak sisa sisa stok gitu ya. Jadi kalau ternyata daster ini cuman sisa 10 dan padahal teman-teman minggu depan punya event promo gitu ya, 11 atau berapa gitu di marketplace, sehingga harus nambah stok misalnya. Itu bisa dilihat dari satu dashboard tadi real time. Jadi nanti teman-teman bisa langsung order ke supplier, nanti supplier kirim, nanti kita yang rapiin lagi di penyimpanan gitu. Nanti yang ketiga ini adalah kita juga punya berbagai jenis ruangan penyimpanan gitu. Jadi kita tuh punya 3 jenis standard room gitu ya, dry storage namanya, ada AC room sama cold room. Kalau yang dry storage ini untuk barang-barang yang memang tidak membutuhkan treatment khusus dari segi suhu. Kalau AC room itu bayangkan teman-teman jualan madu misalnya. Tadi ada jualan misalnya kosmetik gitu ya, skincare. Itu biasanya kita butuh di AC room yang ruangannya itu tidak panas tapi sejuk gitu. Tapi beda lagi nih misalnya yang cold room. Misalnya teman-teman jualan frozen food gitu. Itu di cold room. Tadi ya kalau ada juga yang jual jamu gitu ya, itu naruhnya bisa di AC room tuh gitu, sehingga suhunya terjaga gitu untuk menjaga kualitas dari produknya ya, dan masa hidup produknya, expired date-nya, supaya tidak ada yang jadinya basi atau apa karena memang suhunya harus dingin gitu. Lalu yang paling penting nomor 4 nih kalau menurut aku dari segi seller, bayangkan teman-teman itu punya bisnis yang memang sudah makin membesar dan butuh tempat untuk nyimpen stok ya, dan teman-teman pasti akan berpikiran nyewa ruko. Nah, kekurangan nyewa ruko itu adalah bayarnya itu besar di depan. Misalnya ruko 100 juta, ya udah bayar 100 juta di depan. Terus rukonya 2 lantai, ya bayar dua-duanya, padahal cuma butuh 1 lantai doang misalnya. Nah, itu kan tidak efisien ya, mubazir. Sedangkan kalau di Keeper benar-benar di pembayaran itu dilakukan berdasarkan pemakaian. Kalau teman-teman cuma pakai luas ruangan cuman misalnya 1 kali 1 kali 1 gitu ya, 1 meter kubik, itu teman-teman hanya bayar 1 meter kubik aja gitu, dan itu akan dilakukan penagihannya secara bulanan. Jadi teman-teman cash flow-nya juga lebih rapi nih gitu, karena memang benar-benar sesuai pemakaian aja dan bulanan nih, bukan yang besar di depan gitu. Cakupannya di seluruh negeri, kita sudah ada sekitar 222 gudang di 35 kota di seluruh Indonesia. Gunanya apa dengan adanya banyak gudang di seluruh Indonesia? Kalau aku kasih case realnya untuk seller, misalnya ada banyak seller yang berjualan gitu ya, misalnya dia sellernya berjualan di daerah, tapi banyak sekali pembeli dari Jabodetabek, karena memang Jabodetabek sekarang pengguna marketplace paling besar di Jabodetabek gitu ya. Nah, teman-teman bisa melakukan strategi dengan memindahkan barang teman-teman yang dari daerah tadi ke gudang di Jakarta, sehingga nantinya berimpact pada ongkos kirim yang lebih murah dan waktu kirim yang lebih singkat. Dan itu akan meningkatkan akhirnya check out rate ya. Jadi teman-teman mungkin banyak orang yang nanya harga gitu, produknya segala macam, terkait sama produk, tapi nggak jadi beli karena lebih mahal ongkirnya gitu daripada barangnya itu sendiri. Nah, ini banyak sekali seller yang sudah melakukan strategi dengan buka cabang dalam tanda kutip dengan naruh stoknya justru ke mendekati marketnya dia. Oh, ternyata 70% marketnya dia itu ada di Jabodetabek, maka dia akan buka gudang di Jabodetabek, pakai gudang Keeper di Jabodetabek. Sehingga tadi ongkos kirim lebih murah dan juga tadi waktu kirim lebih cepat, jadinya orang makin banyak yang beli produknya itu.
Sama halnya dengan yang kalau tadi aku bilang, misalnya teman-teman melihat potensi, teman-teman jualan di Jakarta tapi melihat potensi di Indonesia Timur. Banyak orang Indonesia Timur yang mau beli tapi tidak jadi karena ongkir mahal, itu bisa menyisihkan sebagian stoknya ditaruh di misalnya di Makassar. Jadi nanti ongkos kirim dari Makassar ke for example Manado atau Bali atau Nusa Tenggara itu akan jauh lebih murah daripada dari Jakarta langsung. Itu juga ada beberapa case beberapa bisnis yang emang expand keluar Jawa dan melakukan strategi ini. Jadi teman-teman kalau memang mau mulai mengekspansi bisnisnya, memperbesar bisnisnya, bisa melakukan strategi seperti itu ya. Gitu. Lalu aku cerita yang ketiga terakhir, ini sedikit lagi mengenai tadi OCMS, Omnichannel Management System. Jadi kalau ngomongin tadi teman-teman punya banyak toko di berbagai marketplace, kita akan membantu untuk nge-manage-nya, gitu ya. Kita punya 3 mitra di sini, teman-teman di sini ada Lazada, Shopee, sama Tokopedia. Jadi kalau teman-teman punya toko di ketiga marketplace ini, teman-teman bisa ngatur ketiga toko tersebut langsung dari satu dashboard-nya atur. Nggak perlu buka satu-satu masing-masing dashboard-nya marketplace tersebut. Jadi cukup satu admin aja yang nge-operate, nggak perlu sewa 3 admin gitu. Lalu semakin gampang melakukan perubahan daftar produk yang akan otomatis terintegrasi ke seluruh marketplace. Jadi kalau mau ganti produk, ada update produk, harga, segala macam, cukup dari atur langsung ke update di semua toko di ketiga marketplace gitu. Lalu bebas repot dalam mengelola pesanan dan stok barang melalui satu platform. Jadi kalau ngomongin stok, pemrosesan order itu juga bisa dilakukan di atur dari ketiga channel ini gitu. Lalu tadi ya, mengurangi pekerjaan administratif dalam pengiriman barang. Jadi nanti cukup dari satu dashboard aja, pengirimannya bisa langsung klik, langsung selesai. Gitu, nggak perlu satu-satu dibuka segala macam dari masing-masing marketplace yang pasti makan waktu dan tenaga. Dan ini ya, berpotensi terjadinya kesalahan sangat besar. Kalau dari atur hanya sekali-sekali aja, jadi potensi kesalahan juga kecil. Gitu. Oke, seperti itu sih kalau dari aku, Mbak Zahra. Aku kembalikan ke Mbak Zahra. Nanti kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, tertarik gitu ya mengenai produk shipper, silahkan lempar pertanyaannya di kolom ini ya, chat atau Q&A, nanti akan dikurasi oleh moderator untuk aku bantu jawab. Gitu. Semoga bermanfaat dan bisa jadi inspirasi bisnis teman-teman dalam pengembangan bisnisnya. Gitu. Oke, terima kasih banyak Mas Alfit. Sebenarnya dari penjelasan Mas Alfit, aku tuh dari dulu selalu amazed sama atur ini sih Mas. Maksudnya dengan keberadaan satu platform aja kayak banyak pekerjaan kita yang jadi bisa dimudahi seperti itu ya. Jadi teman-teman shipper di sini kalau mau daftar atur juga ikutan atur juga bisa ya Mas ya. Ntar teman-teman dari tim event community akan kirim linknya ya bagi teman-teman di sini yang mau join atur. Nah, benar kata Mas Alfit, kalau ada pertanyaan bisa langsung drop di kolom Q&A. Dan di sini banyak banget nih mintain kira-kira dapat nggak nih materinya atau recording dari webinar hari ini. Tenang aja, kalian semua pasti akan dapat. Tapi kalian harus isi link feedback yang nanti akan diisikan, yang akan diberikan pada sesi tanya jawab. Jadi jangan keluar di tengah-tengah, stay tune sampai sesi tanya jawab. Oke, karena Mas Alfit udah, next kita bisa move on ke pembicara selanjutnya. Kepada Mas Riko. Halo Mas. Halo. Oke, ini tadi pas awal-awal perkenalan masih dikit banget ya Mas, belum ada 70 orang dan sekarang tiba-tiba udah 151 participants. Oke. Ini emang udah menunjukin antusias orang-orang untuk belajar pada siang hari ini tuh tinggi gitu ya. Jadi tanpa lama-lama, karena udah banyak banget nih yang penasaran, kepada waktu dan layar aku persilahkan. Oke. Aku izin share screen ya teman-teman ya. Oke. Halo semuanya, selamat siang. Selamat gabung nih di webinar Shipper. Jadi kenalin, nama aku Riko. Aku di sini bagian dari tempat belajar yang kita bakal belajar banyak seputar dengan automated scheduling for businesses gitu. Nah mungkin
kalau kita melihat dari perspektif efisiensi dan effectiveness gitu ya dari marketing, mungkin teman-teman banyak juga nih dari shipper juga kemarin sempat sharing ada tentang strategi marketing, tentang marketing seperti itu ya. Nah, salah satu yang memang mencolok itu adalah di bagian eksekusi gitu ya, operational day to day. Dan salah satu untuk operational day to day kalau kita ngomong marketing zaman sekarang adalah social media nih gitu kan ya. Kita harus buat konten, kita harus buat post, kita harus buat captionnya, dan setiap hari tuh terkadang banyak juga bisnis-bisnis yang juga sering ngobrol-ngobrol juga sama aku, Kak, kita udah post tiap hari gitu ya, ini capek akhirnya udah post tiap hari karena udah nggak kuat nih post tiap hari, udahlah jadinya berhenti dulu gitu, istirahat dulu. Tapi itu kan akhirnya jadinya nggak bagus for the business. So salah satu cara yang memang aku suggest juga ke teman-teman bilang, oke, ya udah kalau kita memang nggak bisa langsung day to day handling gitu, kita masih ada kesibukan lain dan akhirnya nggak handle, kita bisa pakai tools kok. Toh tujuan dari tools itu kan untuk membantu kita juga untuk mempermudah bisnis kita. Dan ini yang akan kita lihat sekarang, make more simple and efficient for your business. Nah, jadi dari materi kita akan ngebahas tentang introduction to automated scheduling tools, why we should using automated scheduling tools for social media, dan automated scheduling tools using Meta Business Suite. Kita akan pakai nanti Meta Business Suite. So, untuk teman-teman di sini yang mungkin masih login pakai handphone, nanti kita bakal ada sedikit aku share screen sedikit yang seputar dengan Meta Business ini. Bisa nanti teman-teman ganti pakai laptop gitu ya. Nanti biar aku coba bantu tutorial juga untuk teman-teman gimana sih cara kita pakai Meta Business Suite ini, dari mana kita bisa masuk ke Meta Business Suite itu, dan tampilannya nanti seperti apa. Aku bakal share screen mungkin ya, daripada kita dari PowerPoint supaya lebih menarik untuk teman-teman. So, langsung aja kita masuk ke bagian materi pertama. Nah, ada gak nih di sini seller yang pakai social media gitu ya? Aku mau tahu dulu nih. Kalau di sini banyak kan nih seller yang pakai social media gitu ya. Kalau ada boleh jawab iya gitu ya. Dan apa sih kendala gitu ya yang paling merepotkan atau mengganggu dari menggunakan social media sebagai salah satu saluran marketing bisnis Anda? Boleh apa aja nih, mungkin dari aduh Kak, males nih buat konten gitu ya katanya. Aduh Kak, harus perlu desain, harus ini, jadi kita nggak dulu deh gitu. Atau pasti banyak banget nih ya kalau kita ngomongin social media gitu ya. Gimana tuh? Oke. Oke, ini banyaknya. Oke. Jadi mager bikin web konten, iya susah bikin konten. Oke, capek mikirin konten, iya. Nah, ini memang jadi banyak banget kendala dari business owners yang seperti ini gitu, salah seperti ini. Padahal kalau misalnya kita manfaatkan gitu ya, bisnis menggunakan sosial media gitu, itu salah satu hal yang cukup menarik juga gitu. Nah, nanti mungkin aku akan kasih tips-tips juga selain dari automated scheduling post ini, dari kontennya dulu, gimana sih cara buat kontennya gitu ya, dan sebagainya macam. Nanti mungkin kita akan bahas secara sedikit. Oke, susah nyari pembelinya, pakai sosmed, konten yang sesuai dengan marketnya. Oke. Ya. Mungkin ini juga banyak banget gitu ya, course-course yang memang terjadi gitu. Dan terlepas dari konten, mungkin tadi again kita harus posting tiap hari, kita harus bikin konten tiap hari. Dan dengan kita menggunakan tools sendiri gitu ya, salah satunya dengan menggunakan tools itu juga mengubah cara sudut pandang kita di pembuatan konten tersebut, itu akan menjadi lebih simpel. Nah, aku akan kasih tahu kenapa ini. Thank you nih untuk teman-teman yang udah jawabnya, antusias banget ya. Thank you. Oke, kita akan lanjut masuk ke materi. Jadi sebenarnya menggunakan automated tools itu, menggunakan automated scheduling tools itu dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari kegiatan marketing. Kalau misal teman-teman harus packing, harus send gitu ya, harus terima orderan, balas admin dan lain sebagainya macamnya. Kita nggak punya banyak waktu sebenarnya untuk mengolah sosial media, apalagi buat konten, apalagi posting gitu. Dan setiap hari harus melakukan itu, waduh itu cukup wasting time banget. Dan kalau kita business owners gitu ya, kita harus memanfaatkan waktu gitu kan ya, memanfaatkan waktu semaksimal mungkin supaya ya semuanya berjalan lancar nih. Gimana? Salah satunya dengan menggunakan automated scheduling post ini. Nah, tapi sebelum kita ngebahas tentang automated scheduling post, kita tahu dulu kali artinya apa sih. Nah, jadi automated scheduling post ini memang tools gitu ya yang membantu kita dalam proses pengelolaan sosial media dan juga untuk memposting suatu konten.
Nah, salah satu mungkin nanti kita akan bahas tadi ya, menggunakan Meta Business Suite itu tools-nya free gitu kan ya. Ini ada tools ini bermanfaat gitu ya. Tools-nya free tanpa dipungut biaya, teman-teman udah bisa otomatis punya. Kalau teman-teman punya akun Instagram atau akun Facebook aja udah otomatis punya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman sering dengar, aduh ini harus pakai tools ini, aduh bayar dan sebagainya macamnya, enggak kok. Untuk scheduling post, scheduling tools dari Meta Business ini free gitu. Jadi ya kalian nggak mengeluarkan biaya apapun, teman-teman nggak keluarin effort lain apapun, ya cuman harus pakainya aja gimana, tinggal itu aja gitu. So, apa sih manfaat dari automatic scheduling post ini? Yang pertama, kalau teman-teman udah pakai automatic scheduling post, itu teman-teman ketika mau posting gitu ya, itu udah langsung dari source-nya otomatis. Jadi kalian nggak usah, teman-teman nggak perlu buka handphone lagi, harus lihat lagi nih udah posting, buka masukin fotonya, captionnya, itu nggak harus dimasukin lagi pas hari itu atau pas saat itu. Tapi teman-teman bisa planning di hari, misalnya contoh kita ada seminggu gitu ya. Hari Minggu nih teman-teman planning semuanya buat postingan sampai minggu depan. Jadi sampai minggu depan teman-teman nggak harus buka sosial media setiap hari karena sudah otomatis terpost gitu. Dan tadi karena di hari Minggu aja nih teman-teman waktunya juga lebih efisien gitu. Karena ya cuma di hari Minggu, mungkin hari yang kita ada sedikit senggang gitu kan ya. Dari hari-hari kerja mungkin oke kita ada hari senggang nih di hari Minggu, ya kita fokusin di hari Minggu. Udah deh. Jadi waktu-waktu yang lain itu nggak perlu lagi di posting-posting lagi. Dan again, ini toolsnya gratis gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang ini bayar atau mahal atau seperti apa, enggak kok. Kita ini totally free dan ini cukup worth it kalau menurut aku, apalagi kalau kita memang butuh efisiensi dan efektif untuk memanfaatkan waktu dengan baik gitu ya. Nah, di sini mungkin aku akan langsung share screen gitu ya. Kira-kira untuk teman-teman nanti dari penggunaan si tool seperti ini, mungkin kalau kita udah paham gitu ya. Mungkin teman-teman again di sini aku bakal pindah layar ya, mungkin ya, izin ke Zahra juga. Nah, jadi di sini aku bakal share seputar gimana sih untuk kita masuk ke Meta Business Suite ini. Mungkin aku tahu juga dari teman-teman pasti banyak juga nih yang belum tahu mungkin ya, atau mungkin belum belum pernah masuk ke Meta Business Suite gitu ya. Nah, yang pertama kalau dari kita sendiri, kalau teman-teman belum punya Facebook gitu ya, punya page Facebook, bukalah ke Facebook teman-teman bisa buat page-nya terlebih dahulu di sini gitu. Nah, teman-teman create page gitu ya, nanti disambungkan ke Instagram. Nah, setelah itu teman-teman bisa deh scheduling untuk Facebook dan Instagram gitu. Kenapa sih Kak harus kita sambungin dulu gitu ya, untuk kita link dulu. Nah, link ini tujuannya supaya kita bisa buat schedule juga untuk di Instagram gitu. Mungkin mostly aku rasa di sini banyak juga teman-teman yang menggunakan Instagram gitu ya. So, itu yang step pertama. Jadi kalau misalnya teman-teman ya silakan create new page gitu ya. Nah, di sini tinggal isi nama dan lain sebagainya macamnya, isi dokumen-dokumen yang diperlukan. Teman-teman bisa buat dulu create page-nya, lalu ada di bagian pengaturan link to Instagram, study link, bisa deh dipakai langsung Meta Business Suite yang ada gitu. Nah, kita balik lagi mungkin ke tadi ya, page. Nah, tadi kita dari home nih ya, dari home pencet page langsung kelihatan nih Meta Business Suite. Jadi teman-teman bisa langsung pencet aja dan langsung pindah ke halaman ini gitu. Nah, dari halaman ini sendiri kalau teman-teman perhatikan ini udah cukup menarik juga kalau teman-teman mau pakai semacam untuk insight, semacam tools lain yang diperlukan gitu. Itu sudah cukup banget dengan menggunakan ini gitu. Dari people reach dan sebagainya macamnya sudah terlihat juga di sini. So, tools ini sebenarnya nggak cuma untuk kita buat plan schedule aja, tapi kalau kita manfaatkan dengan baik gitu, itu bisa banyak banget gitu. Dan bahkan ini bisa kita scheduling sampai 1 bulan ke depan gitu. So, ini juga bisa sangat-sangat bermanfaat banget teman-teman gitu. Nah, dari sini nggak bayar. Jadi ini nggak dibayar, maksudnya nggak dibayar. Ini nggak ada biaya apapun, totally free. Teman-teman bisa langsung pakai gitu. Tadi pokoknya stepnya teman-teman buat page-nya dulu, masuk pakai akun Facebook teman-teman, pencet ini aja langsung kebuka halaman ini.
Gitu. Nah, kita misalnya mau posting untuk di bulan Juni, aduh bulan Juni nih atau bulan Juli kita liburan banyak nih kiriman. Udah kita tinggal pencet aja misalnya. Kita mau buat schedule nih, ini aku akan kasih demo gitu. Kita mau buat schedule di tanggal 21. Schedule a post story juga bisa tuh. Jadi kalau misalnya teman-teman mau buat story, mau buat post, tinggal pakai aja gitu. Nah, makanya ini juga jadi salah satu hal yang cukup membantu juga gitu dari sekedar scheduling ini. Nah, oke nih. Udah pernah cuma nggak tahu cara pakainya. Oke. Nah, ini mungkin aku akan langsung demo kali ya. Pertama, teman-teman pasti akan masuk ke page ini dulu gitu ya. Pasti setiap akan masuk ke page home dulu gitu ya. Nah, ini kayak ada yang insight-insight sedikit gitu. Teman-teman di sini bisa langsung masuk ke planner gitu. Masuk ke planner. Nah, again, teman-teman bisa pilih harinya. Misalnya teman-teman mau di bulan depan, misalnya tadi ya, aku akan menskenariokan, misalnya kita ada waktu kosong di hari Minggu. Gitu. Ya, kita waktu kosong di hari Minggu di tanggal 5 nih berarti ya. Tanggal 5 misalnya. Oke, tanggal 5 nih kita kosong, berarti kita mau posting untuk 6, 7, 8, 9, 10. Gitu, misalnya. Ya sudah, misalnya tanggal 6 kita mau posting. Oke, schedule a post. Misalnya kita mau buat post gitu ya. Kita klik schedule a post. Di sini kita bisa langsung, oke, tunggu loading sebentar. Nah, ini sudah ditanya ya. Oke, kapan sih kita mau schedule-nya, jam berapa, tanggal berapa? Oke, ini kita ditanya nih. Oke, schedule tanggal 6. Ya sudah. Kalau misalnya mau pindahkan tanggal 7 bisa langsung di sini aja. Tanggal 6 lah kita misalnya. Tanggal 6. Terus mungkin dari teman-teman udah konsul misalnya ya, udah konsul sama tim marketing teman-teman. Oke, ini kayaknya waktu efektif yang post itu jam berapa gitu. Biasa kan ada tuh kalau misalnya seperti itu. Kita waktu yang sesuai konsistensi kita tuh setiap post jam 7 malam 7 malam betul ya. Tinggal tulis di sini jam 7 PM gitu ya. Langsung diklik save aja. Nah, ini teman-teman again bisa dipilih nih, makanya tadi harus di link supaya bisa langsung di-post juga di Instagram. Oke, berarti artinya dengan kita scheduling ini teman-teman bisa langsung post di Facebook dan Instagram juga, dan di sini ada tampilannya gitu ya. Nah, misalnya teman-teman mau upload gitu ya. Ini teks ini caption gitu ya. Untuk upload foto atau video bisa dari sini. Misalnya mau upload foto, upload from dash misalnya. Nah, upload from dash ini misalnya aku ada materi kayaknya. Kita coba cari nanti. Sebentar. Cek dulu. Dari apa nih yang bisa di-up. Sebentar ya teman-teman ya. Oke, nah misalnya ini nih, kita mau apa yang ini contoh ya. Nah, ini aku kebetulan dari ukurannya masih bukan yang benar ya. Jadi nanti kalau bisa sesuaikan dengan ukuran sendiri, ini sudah langsung terlihat ukurannya seperti apa. Nah, kalau misalnya mau edit nih, kita mau edit, oke, kita mau crop deh jadi 4:5 gitu ya, tinggal disesuaikan aja. Jadi udah bisa langsung di situ tanpa teman-teman harus posting dari Instagram dan lain sebagainya, macamnya tinggal disesuaikan dari ukurannya gitu ya. Jadi ini adalah preview. Ini fungsinya adalah preview. Jadi kalau misalnya teman-teman mau lihat gimana sih hasil postingan kita gitu, dari situ teksnya misalnya caption. Halo semuanya gitu ya misalnya. Nah, di sini akan muncul gitu. Halo semuanya. Halo semuanya. Apa kabar? Hai. Itu misalnya. Nah, dari sini nanti akan muncul deh di keduanya gitu untuk dari caption yang ada gitu. Nah, di sini untuk nah, ini ada captionnya ya di atas ini ya. Itu akan muncul seperti itu, halo hai semua apa kabarnya gitu ya. Ini contoh captionnya. Kalau misalnya mau dikasih hashtag bisa juga tinggal dikasih aja gitu ya, hashtagnya apa gitu ya. Misalnya halo gitu atau hashtag bisnis gitu. Tinggal langsung dimasukin aja gitu. Ini juga bisa pakai icon, teman-teman bisa langsung foto. Untuk fotonya sendiri bisa langsung di paling banyak 10 nih kalau Instagram gitu. So bisa teman-teman carousel paling banyak 10. Location-nya tadi, kalau misalnya location di Jakarta dan sebagainya bisa akan masukin gitu ya. Kalau misalnya udah selesai gimana nih? Gitu kan ya. Nah, kalau misalnya sudah selesai bisa langsung schedule a post-nya. Oke ya. Ini bisa dilihat dulu nih, yang ini publish. Ini ada pilihan untuk publish now, itu artinya publish sekarang, di post sekarang, atau mau diganti lagi waktunya, terus teman-teman gitu ya. Kalau mau ganti waktu bisa langsung di sini juga gitu ya.
di Facebook dan Instagram tuh ya. Semuanya bisa dibedakan bahkan masing-masing platform. So this is very flexible, sangat-sangat fleksibel gitu ya. Nah, kalau sudah bisa langsung klik schedule a post. Misalnya aku klik deh. Sudah klik gitu ya. Nah, ini sudah ada deh mana tadi itu. Ini ya, yang satu. Oke. Sorry. Nah, sudah ada deh tadi itu. Nah, ini ya. Tuh. Udah ada deh. Kalau misalnya, Kak, aku kayaknya salah nih, akhirnya mau dihapus. Ya udah, tinggal langsung tulis. Kalau misalnya salah post konten, salah postingan, ya tinggal di-delete aja. Sangat-sangat simpel. Ini memudahkan teman-teman juga untuk buat setiap hari gitu ya. So, teman-teman bisa buat di hari Minggu kontennya, terus teman-teman bisa post setiap hari sampai tanggal 10 tanpa teman-teman harus masuk ke Instagram, masuk ke Facebook gitu ya. So, this is very flexible, sangat-sangat simple, sangat-sangat membantu banget gitu untuk teman-teman. Dan tadi kita sekarang tanggal 31 ya, tanggal 31 bahkan aku udah bisa scheduling untuk tanggal 6. So, maksudnya adalah teman-teman nggak perlu memotong waktu dari teman-teman buka Instagram, bikin caption dan sebagainya macamnya, kalau bisa dijadiin satu hari gitu ya, mungkin akan lebih fokus juga. Dan tadi berhubungan juga dengan konten gitu ya. Kalau konten akhirnya apa? Kita bisa pikirkan dalam waktu satu hari, kita bisa langsung buat kontennya sesuai dengan kita, misalnya 2 hari sekali, ya kan? Ya sudah 2 hari sekali dalam satu hari gitu. Jadi hari-hari lainnya kita nggak usah mikirin konten lagi. Jadi kita buat schedule yang benar-benar konsisten, schedule yang benar-benar konsisten dan efisien juga dari segi waktu, karena kita hanya sibuk masalah per sosial media di hari Minggu gitu. Itu akan sangat-sangat membantu sekali untuk kedepannya sih dari perspektif as teknik ya gitu ya, technical gitu. Ini untuk planner ya. So seperti itu aja gitu, itu udah langsung bisa beres ya. Dan kalau teman-teman mau posting bahkan sampai Agustus dan sebagainya macam udah bisa juga gitu. Jadi maksudnya apa? Maksudnya bahkan teman-teman kalau nggak per minggu, itu per bulan juga udah bisa diposting gitu. Kalau misalnya teman-teman udah deh kita posting seminggu gitu, udah ada rencana marketingnya ke depan ya kan, bisa langsung di setup deh gitu. Itu untuk planner automatic scheduling post gitu ya, toolsnya using Meta Business Suite. Dulu Facebook Business Suite ya, cuman kan Facebook jadi Meta, sekarang Meta Business Suite, dan ini bisa diakses kapanpun, dimanapun teman-teman mau gitu ya. Bahkan kalau teman-teman mau akses malam jam 12 subuh, 12 malam pun masih bisa gitu ya, padahal postingnya jam 4 sore gitu ya. Ini akan sangat-sangat membantu sekali kalau teman-teman mau mengejar keefisiensian dan keefektifness dari operation teman-teman. Dan ini juga bisa banyak gitu dari insight, teman-teman bisa lihat insight, bisa lihat tadi beberapa postingan dan sebagainya macamnya. So that's the point gitu ya dari Meta Business Suite ini. Selain dari scheduling post itu sendiri, itu dari Meta Business Suite. So untuk teman-teman, again tadi dari Facebook, teman-teman bisa langsung buka profile, langsung buka ke Meta Business Suite, masuk ke sini, teman-teman bisa cari planner, bisa dipilih dari weeks atau months. Kalau misalnya mau lebih detail lagi, dalam satu hari itu ada beberapa postingan seperti ini, bisa langsung dibuatin satu persatu gitu ya, satu persatu di hari ini, di weeks-nya. Kalau mau months, oke, kita bisa masuk ke month, tinggal kita pilih aja tanggal mana yang mau kita pakai gitu ya, dan di situ kita bisa langsung posting tanpa harus kita hadir di saat kita mau posting. Itu untuk dari automatic scheduling post ya. Kita balik lagi ke PowerPoint. Jadi kalau teman-teman mau tanya-tanya, kita bisa juga gitu. Nah, so untuk memanfaatkan automatic scheduling post ini memang jadi salah satu cara untuk kita mengoptimalkan social media sebagai salah satu channel dari marketing untuk bisnis gitu ya. Pastinya masih banyak lah yang harus kita pertimbangkan tadi, dari konten, strategi yang tepat, dari gimana sih kita menggunakan social media to get a consumer gitu. Itu pasti akan jadi salah satu agenda juga dari teman-teman, aku rasa. Makanya dari situ kita juga ada program mungkin dari tempat belajar gitu ya, berhubungan dengan social media management dan digital marketing. So kita bakal belajar enggak cuma automated scheduling post, kita juga ada seputar dengan social media strategi, fundamental, campaign, advertising, copywriting, analisis gitu ya. Dan khusus untuk teman-teman seller di sini bisa langsung daftar di www.tempatbelajar.id. Jadi belajar tentang social media, belajar tentang digital marketing, it's gonna be more convenient for teman-teman untuk memanfaatkan digital marketing untuk dapetin attract audience yang sesuai hingga mendapatkan konsumen untuk menjadi your loyal consumer.
ini dari aku, bisa langsung nanti pakai potongannya Shipper TB untuk teman-teman yang mau mendaftar di program Fundraiser. Kurang lebih itu dari sharing hari ini. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf, aku kembalikan mungkin ke Zahra. Kita nanti bisa sharing-sharing lebih lanjut seputar. Thank you semuanya. Oke, terima kasih banyak Mas Riko. Ini aku amazed ya, aku baru pertama kali ternyata ada ya aplikasi atau misalnya website yang bisa ngebantu kita kayak gitu. Dan mungkin kalau aku punya usaha, aku pasti bakal nerapin yang tadi semua Mas Riko udah jelasin sih. Nah, ini sebenarnya banyak banget nih pertanyaan untuk Mas Riko dan juga untuk Mas Alfit. Tapi di sini Mas Riko boleh minum dulu, tarik nafas dulu sebentar, istirahat sebentar, karena pertanyaannya akan aku tanyakan ke Mas Alfit terlebih dahulu. Oke, halo Mas Alfit. Halo. Udah siap ya untuk menjawab Udah. pertanyaan dari Sobat Shipper yang banyak ini. Untuk teman-teman yang mau bertanya, langsung aja tanya di kolom Q&A. Nanti pertanyaannya akan dikurasi oleh tim Shipper dan akan aku tanyakan. Oke, ini kita langsung pertama ya untuk Mas Alfit. Dari Kak Sita, untuk atur seterusnya gratiskah Kak atau bayar? Dan jika bayar, Untuk atur, terima kasih tadi pertanyaan dari siapa ya? Kak Sita. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk atur, so far kita sampai akhir tahun ini masih gratis gitu ya. After akhir tahun, bulan Januari ke depan akan bagaimana? Tunggu kabar baiknya. Tapi kemungkinan juga masih gratis gitu. Karena kita memang baru launching di bulan Juni. Tapi aku nggak bisa janjiin apakah itu gratis atau enggak. Tapi yang ingin aku sampaikan adalah bahwa jangan sampai tidak dimanfaatkan 6 bulan gratis ini ya. Gitu. Jadi 6 bulan, mungkin 7 bulan kalau Juni kita jadi launching. 7 bulan sampai akhir Desember itu masih gratis. Lumayan banget karena kalau misalnya kakaknya coba bandingkan dengan platform lain sejenis, itu biaya bulanannya bisa sangat mahal, di atas 500.000. Jadi kalau teman-teman memanfaatkan ini untuk operasional teman-teman gitu ya, lumayan bisa ngirit sekitar ya 3 jutaan mungkin ya, atau lebih gitu. Jadi manfaatkan, jangan sampai ketinggalan promo gratis ini. Gitu. Ya. Oke, semoga Kak Sita ini pertanyaannya terjawab ya, karena mumpung lagi gratis nih, jadi kayak kapan lagi, mending langsung daftar atur sekarang. Oke, next pertanyaan selanjutnya ini sebenarnya dari Kanamira. Kanamira ini bertanya, untuk pengiriman bahan-bahan yang mudah busuk, misalkan untuk bunga, itu keamanannya seperti apa ya Kak? Atau hanya bisa untuk barang yang benda mati seperti itu? Oke, jadi karena shipper ini kan sebenarnya posisinya tuh agregator ya, Mbak Zahra ya, dan kakaknya yang bertanya. Itu jadi sebenarnya secara pengiriman pun akan ujung-ujungnya dilakukan oleh si pihak ekspedisi. Ya, JNE, JNT, gitu ya, Tiki, dan lain-lain gitu. Shipper ini akan lebih berfungsi sebagai agregator, memanage kalau teman-teman punya orderan banyak, jadi ada di dalam satu pintu aja nih, nggak perlu ke masing-masing pintu gitu, ngetok-ngetok ke masing-masing ekspedisi, tapi melalui shipper aja. Nah, kalau ngomongin bagaimana keamanannya, itu kita akan mengikuti SOP dari masing-masing ekspedisi. Gitu. Cuma yang aku bisa kasih jawaban di sini untuk standar pengiriman bahan-bahan yang memang sensitif, bahan-bahan segar gitu ya, itu memang requirement-nya dalam pengiriman itu harus dengan packing yang memadai gitu ya. Sepemahaman aku kalau misalnya tadi flower gitu, bunga, itu tuh mungkin bisa pakai styrofoam gitu ya, ditaruh di styrofoam untuk menghindari pengok gitu ya, misalnya ketiban-tiban, atau menjaga kesegarannya gitu, kesegaran bunga itu sendiri. Seperti itu. Tapi untuk selebihnya lagi SOP-nya kita mengikuti dari masing-masing ekspedisi, karena beda-beda ekspedisi akan beda-beda ininya ya, SOP-nya. Seperti itu. Oke, berarti gitu. untuk Semoga nanti balik lagi ke jawab ya. Ya. Oke. Next nih Kak Fit dari Kak Rizky. Kalau warehouse shipper yang menyediakan cold storage sudah ada di mana aja ya Kak? Oh, kalau yang cold storage ini aku cek lagi ya. Tapi most of our warehouse sudah dilengkapi ini, karena ini memang basicnya storage kita. Kalau boleh tahu, nanti mungkin kita bisa ngobrol langsung tadi sama Kak Rizky ya. Kalau boleh tahu nanti ini ya, dijelasin lagi aja Kak, itu lokasinya di mana dan bisnisnya apa ya, biar
nanti kita teruskan juga ke tim terkait gitu untuk dijelaskan lebih lanjut gitu. Karena aku belum bisa memastikan detailnya di kota mananya aja karena banyak, tapi setahu aku untuk yang cloud itu hampir di semua ada karena memang itu basic operationnya kita sih gitu. Basic feature ya. Gitu. Nanti boleh ya, nanti Kak Rizky mungkin boleh diberikan informasi detail gitu, mungkin melalui admin Mbak Zahra atau tim shipper yang lain. Nanti kita akan connect ke tim ini sales. Oke, siap. Ini mungkin masih membahas tentang atur ya Kak ya. Tentang warehouse. Sorry. Ini kita akan membahas tentang warehouse. Kalau misalkan kita menggunakan warehouse shipper, apakah bisa include jasa pengemasannya juga atau bisa request packing juga nggak Kak? Request apa? Sorry Mbak Zahra yang tadi? Packaging. Oh oke. Semua servisnya shipper, warehouse shipper itu include dengan service packingnya ya Mbak Zahra. Dan itu kalau kita lihat memang pain point dari seller itu biasanya di packing tuh Mbak Zahra, kayak aduh PR banget nge-packing 100 paket, 200 paket dalam hari itu PR banget ya. Nyawa admin ada tambahan biaya gitu ya. Belum lagi PR nyari ujung selotip itu tuh PR juga tuh Mbak Zahra. Somehow sesimpel nyari ujung selotip tapi karena 100 paket jadi masalah besar gitu untuk beberapa seller gitu. Bahkan untuk misalnya kayak ngomongin karena packing gitu butuh solatip, terus butuh plastik, bubble wrap segala macam, itu ada extra cost di sana. Nah, kalau di shipper itu udah kita yang ngurusin dari ngirimin, dari ngepackinginnya, ngeleminnya gitu ya, sampai bubble wrap-nya itu pun dan plastiknya udah include dalam biaya pemakaian gudang kita. Jadi tidak ada extra charge untuk service packing ini, termasuk nggak ada extra charge untuk bubble wrap, plastik itu tidak ada. Jadi benar-benar kita emang pengen ngebantu teman-teman seller dengan melihat pain point ini ya, gitu. Karena ini banyak banget kita dengar feedback dari seller kalau paling males itu packing gitu. Paling senang adalah nerima transferan gitu. jadi kita dengar keluhan mereka dan kita buatlah fitur ini gitu sih. Oke. Semoga pertanyaannya untuk Kak Febian tadi menjawab ya, kalau benar-benar shipper itu benar-benar sampai detail-detailnya aja semuanya dibantuin. Jadi kita benar-benar tinggal duduk manis. Kalau pengen staycation tinggal yang kayak santai-santai, nggak perlu mikir apa-apa lagi karena udah dibantu sama shipper. Mungkin ini terakhir ya Mas Alfit ya, tentang shipper, tentang atur. Nah, dari Kak Ridwan, dia bertanya, atur itu kan semacam OCMS ya Kak. Nah, di atur apakah bisa membantu untuk atur promo atau campaign dari bisnisnya? Oke, untuk sekarang fitur atur itu belum sampai atur promo itu, tapi di itu kita akan punya fitur itu. Karena untuk ini ya, kita kan pengen nanti akan ada double date ya, itu kayak 99, 10, 10, 11, kita sedang mempersiapkan fitur itu, sehingga saat waktu itu tiba, nanti teman-teman sudah bisa pakai fiturnya. Gitu. Untuk sekarang kita masih pakai fitur-fitur itu yang atur order, stok gitu ya, deskripsi produk, segala macam lah, kayak mass printing, mass binding produk, itu kita lagi fokus di sana sih, developnya. Gitu. Tapi untuk promo, of course, akan ada on the way jadi gitu ya, untuk bisa ngebantu teman-teman berjualan di Harbolnas nanti, karena promonya pasti gila-gilaan. Semoga menjawab ya. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Alfit atas semua jawabannya. Semoga sobat shipper di sini semua pertanyaannya bisa terjawab ya. Tapi karena waktunya nggak banyak, jadi kita harus next ke pertanyaan untuk Mas Riko nih. Oke, Mas Riko, ini juga pertanyaannya udah banyak banget. Ternyata banyak yang memang antusias sama schedule post ini karena mungkin banyak di sini yang masih awam sama schedule post. Jadi ini aku bacain pertanyaannya satu persatu ya Kak ya. Pertama dari Kak Irfan, bedanya buat schedule di Meta sama Facebook Creator tuh apa Kak? Kalau untuk schedule story Facebook atau Instagram itu di mana ya Kak? Adakah aplikasi yang gratis? Oke. Kalau Meta Business sama Facebook Creator itu kurang lebih sama gitu ya. Cuma memang kalau di Meta Business, kalau di Facebook Creator namanya kreator gitu ya, kita buat konten. So itu fokus untuk konten. Sama juga bisa scheduling. Kalau Meta kita bisa tadi, kita kalau teman-teman perhatikan ya, tadi
ada untuk fitur overview-nya, ada fitur untuk insight per postingan yang lebih udah cakep lah kalau kita bilangin as an for a business insight. Terus juga bisa kita langsung masuk ke ads juga. So banyak memang fitur-fitur di Meta Business Suite yang memang ya kurang lebih kalau untuk topiknya scheduling post ya, dua-duanya bisa dipakai kok sama gitu. Dan kalau misalnya kita ngomongin itu berbayar atau enggak, dua-duanya gratis juga ya by the way. So jadi teman-teman tadi kalau nggak salah aku selalu baca chat-chat juga gitu, ada yang bilang bayar dan sebagainya macam, enggak kok, itu gratis, bisa untuk dipakai teman-teman. Again, itu free of charge, teman-teman bisa langsung pakai. Jadi yang penting ada page-nya, ya kan, udah di link ke Instagram. Mau berapapun account yang teman-teman punya itu bisa dari situ, gitu. Oke, jadi karena gratis, jadi harusnya kita nggak boleh menyia-nyiakan ya, karena Betul. udah gratis masa nggak dipakai itu kayak untuk apa gitu. Makanya kita next pertanyaan selanjutnya, ini dari Anon nih, nggak ada namanya. Untuk satu akun FB, untuk satu akun Instagram aja ya Kak. Bisa nggak satu akun ini bisa menghandle 2-3 akun Instagram lainnya? Oke, tadi kalau teman-teman perhatikan gitu ya, maksudnya pas aku share screen, tadi makanya aku juga nggak bisa banyak share screen karena ada beberapa akun-akun lain gitu ya untuk data-data dan lain sebagainya. Itu kalau teman-teman perhatikan, itu malah dari aku sendiri itu bisa 3-4, lebih dari 1 gitu. Tadi kalau teman-teman perhatikan. So, kalau misalnya teman-teman punya bisnis, ada banyak sosial media atau teman-teman punya ya akun-akun ada 1-2 gitu ya, karena aku juga menghandle klien-klien misalnya seperti itu kita bisa lebih dari 3, 4, 5, 6 gitu, itu bisa juga dalam satu account Facebook kita gitu. Jadi itu bisa banget lebih dari 1 jawabannya gitu. Oke, berarti jawabannya dia bisa untuk lebih dari 1 account. Betul. Makin mempermudah lagi ya sebenarnya. Betul banget. Jadi kita nggak perlu punya banyak. Oke, ini ada lagi nih Kak. Sebenarnya bukan tentang schedule post, tapi lebih ke kontennya nih. Dan dari Kak Daniel nanya, kira-kira hashtag yang cocok untuk promosi itu apa sih Kak? Oke, kalau kita ngomongin hashtag gitu ya, ini juga balik lagi ke bisnisnya sih. Kalau kita hashtag misalnya kita ada bisnis apa gitu, bisnis makanan misalnya, kita sesuaikan dengan bisnis makanan ya. Misalnya kita harus research dulu dari orang-orang suka melihat makanan nih misalnya malam-malam ya, berarti apa sih hashtag-hashtag yang sesuai dengan makanan secara menyeluruh general. Lalu kita persempit lagi ke yang bagian kecil, misalnya this is hashtag untuk mungkin makanan spesifik di bidang kita. Lalu masuk lebih spesifik lagi mungkin hashtag for business branding, misalnya seperti itu. Jadi kalau masalah hashtag ini memang itu masuk juga nanti ke konten strategi juga gitu ya. Jadi mungkin nanti boleh kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut seputar dengan business strategi lagi. Cuma memang untuk spesifik hashtag sendiri itu kita harus do research, know your brands gitu ya. Tahu produk kamu dan riset juga kira-kira kalau audience misalnya dia suka nonton apa sih malam-malam atau suka menyaksikan apa sih yang berhubungan dengan produk-produk kalian misalnya gitu ya. Itu harus diriset dan disesuaikan, disusun berdasarkan dari range big-nya, besarnya gitu ya. Terus jadi relevansi tadi dari yang secara umum sampai spesifik mungkin untuk boost your branding through social media gitu ya. Itu seperti itu sih kurang lebih sih mungkin ya. Nanti boleh kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi seputar itu. Menarik. Thank you. Oke, ini sebenarnya emang udah ada sih nih yang di chat bilang boleh nih kapan-kapan bikin webinar ngebahas tentang konten strategi gitu. Mungkin bisa dijadwalin ini kali kok kita belajar lagi ke depannya bareng-bareng lagi nih Kak. Boleh banget, boleh banget. Terus ini nih Kak, kalau dari pengalaman Kak Riko sendiri, ini dari pertanyaan dari Kawina, dia bertanya waktu yang cocok untuk ngeposting itu kapan aja sih Kak? Pagi, siang, sore, atau malam? Secara kan kita melakukan schedule itu kita yang ngatur sendiri nih jamnya mau jam berapa. Kalau dari pengalaman Kak Riko, kira-kira waktu yang tepat itu kapan aja sih Kak? Oke, nah kalau ini harus again untuk ini juga termasuk ke bagian strategi juga sebenarnya. Nah kalau teman-teman perhatikan, mungkin di sini aku rasa teman-teman banyak yang punya Instagram, social media ya.
Itu teman-teman bisa masuk ke klik tombol insight gitu ya, tombol insight, terus klik yang di bagian followers, scroll sampai ke paling bawah. Nah, itu biasanya ada most active followers. Nah, di situ kita bisa cek tuh. Misalnya di dalam hari Senin, di hari apa nih? Selasa gitu ya sekarang ya, Selasa. Followers aku tuh aktifnya tuh di setiap jam berapa aja sih? Seperti itu. Nah, dari situ kita bisa menyesuaikan. Oke, misalnya followers aku tuh aktif jam 6 atau jam 7 atau range jam 6 sampai jam 9 misalnya gitu. Berarti ini mau aktif jam 6 sampai jam 9. Oke, aku postnya mungkin di jam 5, jam 6, jam 7 deh, mungkin kurang lebih seperti itu. Gitu. So, itu bagian dari salah satu strateginya. Nah, kalau misalnya teman-teman ada juga bisnis yang memang bilang seperti ini, Kak, kita belum punya data yang cukup, gitu ya. Karena banyak juga yang ngobrol-ngobrol ke aku, gitu ya. Kita masih belum punya data yang cukup nih, kita masih belum punya followers yang cukup, gitu. Audiensnya masih belum cukup. Gimana ya caranya? So, kalau itu aku suggest untuk kita A/B testing aja. A/B testing for jadwal, gitu ya. Again. Jadi kita coba misalnya dari 2 sampai 3 minggu pertama gitu. Kita post di siang gitu ya. 3 minggu pertama nih kita siang. Oh, ternyata seperti apa sih resultnya gitu ya. Oke. That's the result. Setelah itu kalau misalnya kita mau coba, oke, kita coba malam deh. Kita posting lagi nih 3 minggu setelahnya, di minggu ketiga sampai minggu ke-6 gitu ya. Kita posting mungkin di waktu yang malam gitu misalnya. Itu nanti akan kelihatan tuh, oh ternyata 3 minggu di pagi, di siang itu seperti ini resultnya, 3 minggu di malam seperti ini resultnya, dan kita bisa pilih deh. Nah, kenapa sih Kak 3 minggu, kenapa nggak 1 hari? Karena kalau 1 hari itu kita belum kebentuk juga sebenarnya dari behavior dan lain sebagainya macamnya gitu ya. Masih belum kelihatan lah kalau kita ngomongin dari resultnya. 3 minggu gitu ya. Kalau changing itu juga sedikitnya sebenarnya agak sedikit risky sih, karena kan kita butuh konsistensi sebenarnya biar orang tahu kapan kita hapus. Tapi ya kalau misalnya teman-teman mau coba, ya why not untuk kita coba dari situ dulu. Kalau misalnya memang belum punya data. Kalau sudah punya data, lihat dari insight aja, itu kita berdasarkan itu juga sudah cukup sebenarnya. Gitu. Semoga menjawab untuk teman-teman. Oke, berarti emang supaya kita juga nggak boleh takut-takut untuk mencoba ya, karena kan Betul. kita mencoba ngepost itu, kita bisa ngelihat data-datanya dan dari situ kita bisa tahu nih kita next step-nya harus seperti apa. Yes. Ini akan jadi jawaban jadi pertanyaan terakhir kali ya. Cuman pertanyaannya agak mirip-mirip sama Kak Wina tadi, tapi dia namanya Kak Arif, dia menanyakan, kira-kira untuk auto schedule ini nih konten yang cocok tuh apa aja sih Kak? Memang untuk konten aja atau cuman pengumuman dari toko online yang atau dari toko online atau mungkin campaign? Oh, wah ini agak bingung juga nih. Maksudnya kalau campaign itu kan bisa, maksudnya campaign apa nih? Kan campaign juga bisa dalam bentuk konten-konten juga ya. Jadi untuk scheduling ini sebenarnya bisa dipakai untuk semuanya gitu, yang related untuk yang akan diposting di sosial media. Tadi kalau nggak salah aku juga sempat lihat pertanyaannya apakah bisa dari story gitu. Tadi aku mungkin lupa untuk demo yang story gitu. Yang story juga bisa gitu. Bahkan terkadang kita bisa masukin stiker juga gitu di dalamnya. Kalau misalnya story-nya berslide-slide ya tinggal dibuat berslide-slide, waktunya disesuaikan gitu ya. So pertanyaannya bisa untuk apa aja? Bisa, yang penting ini berhubungan again postingan gitu kan ya. Entah postingan tentang announcement, postingan tentang konten edukasi, konten informatif, konten campaign, konten promosi, diskon produk dan sebagainya macamnya. Itu bisa. Toh tujuan tools ini pada dasarnya tujuan tools ini bukan untuk memaksimalkan marketing, itu kan maksimalkan promosi atau seperti apa ya, mungkin itu ada ads dan lain sebagainya macamnya. Core idea atau tujuan utama dari kita menggunakan tools ini adalah untuk membantu gitu, untuk membantu efisiensi, effectiveness dari kita operasi sehari-hari, terutama untuk sekedar posting konten aja yang cukup wasting time juga, apalagi kalau kita harus potong kegiatan kita di tengah-tengah gitu. Itu core-nya, tujuan utamanya. Semoga menjawab untuk Mas Arief tadi. Oke, berarti emang ternyata nggak cuma posting feed doang, ternyata emang story juga bisa ya Kak? Bisa story, story yang video, story yang single apa yang gambar doang, atau tadi apa namanya postingannya yang 1:1, 4:5 atau video gitu. Itu bisa, pokoknya semua bisa di situ. Facebook Creator, Facebook Meta Business bisa teman-teman pakai aja dulu. Itu pasti langsung bisa. Ini sebenarnya nice info banget hari ini. Semoga teman-teman 154 teman-teman di sini nih bisa nih nerapin langsung untuk usahanya. Nah, mungkin itu tadi pertanyaan dari Kak Arif adalah jadi pertanyaan penutup
kita pada sesi belajar hari ini, aku mau ngingetin lagi ke teman-teman semua, sayang banget nih kalau materi hari ini, apalagi tadi udah di-demo sama Kariko, gimana cara makainya gitu kan. Kalau misalnya lupa kan ntar bingung nih gimana ya stuck di tengah-tengah. Jadi teman-teman di sini jangan lupa untuk isi link feedback yang ada di kolom chat karena nanti dari tim shipper akan mengirimkan materi dan recording dari dan juga e-certificate dari webinar kita hari ini. Jadi jangan buang-buang waktu kayak percuma kita belajar hari ini tapi nggak dapat recordingnya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk isi link feedbacknya, pastiin emailnya adalah benar-benar email yang aktif, jangan sampai typo karena semua materi recording dan e-certificate akan dikirimkan ke email yang sudah teman-teman tulis. Oke, aku dan teman-teman shipper semua di sini pengen bilang makasih banget nih untuk Kariko dan Mas Alfit yang udah menyempatkan waktunya untuk sharing-sharing. Padahal besok libur tapi kita masih semangat buat belajar bareng hari ini. Nah, rame banget kata thank you Kak atas ilmunya, terima Thank kasih. you juga. Selalu senang share di shipper karena teman-temannya pada semangat belajar gitu ya. Kalau gitu mungkin sebelum kita tutup sesi belajar hari ini, mungkin boleh ya dua patah kata dari Mas Alfit dan Mas Riko untuk teman-teman shipper semua. Mungkin bisa dimulai dari Mas Alfit dulu kah? Halo. Halo Zahra dan teman-teman yang sudah, terima kasih sudah menunjukkan karena sebenarnya yang dibutuhkan oleh seorang pebisnis entrepreneur itu tetap semangatnya ya. Jadi kayak semangat itu biasanya nih kebanyakan gitu ya dari pebisnis akan sangat besar di awal tapi lama-kelamaan akan redup seiring berjalannya waktu dan itu yang harus kita hindari. Jadi sebenarnya teman-teman untuk bisa tetap punya semangat yang sama dari awal sampai akhir nanti, teman-teman harus memang sering-sering join ke acara webinar seperti ini atau kumpul dengan teman-teman yang memang memiliki satu visi, satu misi untuk jalanin bisnis gitu ya. Jadi nanti dari situ akan muncul semangat teman-teman untuk ngejalanin bisnisnya terus. Itu karena sejujurnya jalan bisnis itu naik turun banget gitu ya, dan itu yang bikin kadang-kadang putus asa di tengah jalan, lanjut atau enggak segala macam gitu. Jadi tetap semangat dengan join di webinar shipper supaya dapat spiritnya gitu ya setiap harinya. Dan kalau memang teman-teman mengalami kesulitan di bidang operasional, jangan lupa untuk serahkan urusan pengiriman, warehouse dan juga OCMS-nya tadi sama shipper. Lagi ada promo tadi kalau OCMS itu promonya gratis, kalau warehouse juga lagi ada promo gratis gitu ya. Dan yang penting adalah dengan teman-teman kalau tadi aku boleh sedikit kasih rangkuman ya, kalau yang dijelaskan Mas Riko dan dijelaskan oleh aku, sebenarnya tuh benang merahnya adalah kita bisa menyerahkan pekerjaan kita kepada tools gitu ya. Kalau Mas Riko kepada tadi untuk auto schedule, kalau konteksnya shipper menyerahin operasional ke shipper gitu ya, sehingga teman-teman bisa lebih efisiensi dalam memanfaatkan waktu. Karena sebenarnya sebagai business owner, teman-teman tuh harus lebih menghabiskan waktu pada misalnya product development gitu ya, lebih ke ngomongin market research gitu ya, lebih ke seperti itulah ekspansi bisnis, bukan lebih ke daily activity keseharian ngurusin paket, ngebungkusin paket gitu ya. Itu sebenarnya harusnya sudah diurus oleh pihak lain gitu yang memang ekspertis di bidang itu. Gitu sih sebenarnya Mbak Zara. Jadi teman-teman semoga bermanfaat dan kita bisa jadi mitra gitu, teman berjuang bareng dengan nantinya teman-teman bergabung di shipper. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Alfit. Benar banget tadi sempat mention kalau misalnya sini teman-teman sobat shipper di sini tuh nggak sendirian gitu ya. Jadi banyak sama-sama lagi berjuang membangun bisnisnya masing-masing gitu ya. Nah, bagi teman-teman di sini supaya nambah relasi, supaya nambah networking, bisa juga join di komunitas Telegram Shipper Super Seller. Nanti linknya akan dikirimkan oleh tim event and community di kolom chat. Nanti di situ teman-teman bisa nih kenalan sama pengusaha-pengusaha lainnya, kita bisa sharing karena setiap harinya kita juga ngumumin webinar-webinar itu di komunitas Shipper Super Seller. Jadi akan banyak info-info menarik di dalamnya. Oke, next terakhir dari Kariko nih, kira-kira ada nggak sepatah dua patah kata untuk teman-teman di sini?
Oke, thank you by the way. Untuk kalau kita tadi setuju juga sama Mas Alfred bahwa tools-tools ini kalau misalnya ada yang bisa ngebantu kita ya dalam proses, kenapa enggak gitu sih. Jadi that's one thing gitu ya. Kalau teman-teman ada tools-tools lain menggunakan tools yang bisa membantu, terutama dari social media digital marketing, that's one thing gitu ya untuk kita bisa membantu. Dan tadi seperti teman-teman juga udah share bahwa problematik dari social media sendiri kita nggak cuman tentang automated tools doang, itu automated tools mungkin kecil dari bagian seluruh, lebih banyak lagi mungkin tadi konten strategi, strategi campaign, social media activation dan lain sebagainya macamnya, itu masih banyak banget yang memang pastinya perlu untuk di solve ya. So teman-teman pastinya harus juga memperhatikan itu sampai bisa sebenarnya social media kalau dimanfaatkan dengan benar-benar itu bisa sangat mendatangkan nggak cuman followers, nggak cuman orang yang nge-like doang, tapi sampai ke potential consumer, sampai jadi loyal konsumen yang akhirnya bisa terus beli dari teman-teman. So itu dari aku. Dan untuk teman-teman mungkin yang mau belajar, mau lebih tahu banyak tentang social media, digital marketing, bisa langsung visit kita di tempat belajar.id di Instagramnya, bisa dicek-cek dulu aja. Dan kalau misalnya mau tanya-tanya ke aku juga, tadi mungkin ada beberapa teman-teman yang masih belum kejawab pertanyaannya, bisa langsung reach out ke aku juga atau ke Instagram gitu ya, di tempat belajar.id, atau misalnya ke LinkedIn aku juga di Rico Marcelino. Itu sih paling. Semoga teman-teman bisa dapat something ya dari apa yang bisa aku share hari ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mas Riko. Sekali lagi aku pengen bilang makasih banget untuk Mas Alfred dan Mas Riko yang sudah meluangkan hari ini untuk sharing-sharing bareng kita. Aku juga mau bilang makasih kepada Sobat Shipper yang tinggi antusiasnya untuk belajar pada siang hari ini. Bagi pertanyaan yang belum terjawab, bisa langsung tanyakan di Telegram komunitas Shipper Super Seller, yang linknya akan dikirimkan di kolom chat. Dan juga bisa langsung nge-reach Mas Riko, karena Mas Riko tadi bilang kan kayak langsung tanya aja. Jadi untuk teman-teman di sini, semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat buat kita ke depannya. Oke, dari aku, Rara dari Event and Community, juga mohon maaf jika ada salah kata. Sampai berjumpa di webinar Shipper Super Seller Series selanjutnya. Selamat sore. Thank you semuanya. Terima kasih semua. Terima kasih. Dadah. Yang terbaik dari Indonesia itu semangatnya. Kata itu juga yang jadi inspirasi kami untuk terus semangat bergerak maju lewat kemudahan teknologi. Semangat untuk menjaga jutaan kepercayaan. Kami siap bergerak bersama, majukan ekonomi. Dengan dukungan kumpulan semangat tim Shipper, sekaligus mengantarkan semangat-semangat baru ke pelosok negeri. Karena Shipper akan selalu ikut ciptakan semangat untuk maju bersama Indonesia. Bakarlah. Hanguskan harapan dan pujian pelanggan. Jatuhkan tetes air matamu sederas-derasnya. Menangislah. Yang hidupnya justru miris karena pesanan gak habis-habis, menangis lagilah. Yang kepalanya ingin pecah saat dagangannya pecah, paniklah. Marahlah. Buat yang sedang jatuh, bangun. Kami tahu bisnis tak selamanya manis. Makanya kami temenin kamu berjuang dalam perjuanganmu. Urusan gudang dan logistikmu, pakai Shipper. Teman kamu berjuang. Abi, Umi, Abi tahu hari ini kita dapat orderan berapa? I don't know, Umi. 99 orders, Abi. 99 orders, Umi. Umi. Abi. Kirim ekspres
Kas ke Sabang pakai apa, Umi? Kirim reguler ke Loksmawe pakai apa, Abi? Pakai apa, Umi? Pakai Pakai apa, apa, Umi? Jangan menyerah, kami temenin kamu berjuang. Pakai Shipper, kirim barang kemana aja, ada berbagai pilihan kurir. Biar kamu fokus urusin bisnismu, kita bantuin urusan logistikmu. Shipper, teman kamu berjuang. Cukup. Aku nggak kuat lagi, Umi. Abi, tidak. Jangan menyerah, kami temenin kamu berjuang. Pakai Shipper, kurir jemput langsung ke rumah. Biar kamu fokus urusin bisnismu, kita bantuin urusan logistikmu. Shipper, teman kamu berjuang. Alhamdulillah, kita sudah jadi Halo Sobat Shipper, terima kasih yang sudah hadir pada webinar sore hari ini. Semoga ilmu bermanfaat untuk Sobat Shipper yang ingin sekali tahu dan diskusi tentang bisnis, boleh banget nih untuk join ke Telegram Shipper. Dan juga kalau misalnya Sobat Shipper ingin sertifikat, link recording, Zoom, dan juga materi webinar sore hari ini, boleh banget Sobat Shipper untuk ngisi link feedbacknya. Kita tunggu sampai 4.17. Bentar lagi nih akan kita tutup roomnya, jadi cepat-cepat nih Sobat Shipper yang belum isi link feedbacknya. Nanti kita akan kirimkan materi, sertifikat, dan juga recording webinar sore hari ini. Tuh. Yuk, isi yuk. Oh ya, yang kepo-kepo juga tentang Shipper bisa banget untuk kepoin di Instagramnya shipper.id, dan juga kalau misalkan Sobat Shipper pengen tahu lebih dalam lagi tentang Shipper, bisa join ke Telegram Shipper, nanti akan dikirimkan nih link Telegramnya oleh tim Shipper. Ya, boleh banget nih Kak Yati, kita akan tunggu nih sampai Kak Yati beres. Dan juga by the way kita juga punya Facebook group, jadi kalau misalkan teman-teman Sobat Shipper punya Facebook, boleh banget untuk join ke Facebook grupnya Shipper. Oke, jadi semuanya sudah ya. Semuanya sudah isi link feedback dan join tentunya ke grup komunitas kita, baik di Facebook ataupun Telegram. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di Shipper Series webinar selanjutnya. Terima kasih semuanya.